Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa PKS TV Sulsel? Semoga sehat ya. Apalagi sekarang lagi masuk musim hujan ya. Biasanya kalau hujan ini ya sedikit-sedikit ada saja alasan batuk ke, pilek ke ya. Di tengah-tengah pandemi lagi ya. Berarti harus double imun. Apakah baji? Pemirsa, kita memuji Allah ya telah diberikan kesehatan hari ini, dan pada hari ini juga kita akan kembali membahas salah satu tema yang sekarang ini isunya lagi mendunia sebenarnya ya, tema ini yaitu terkait masalah ketahanan pangan ya. Bagaimana sebenarnya maksud masalah ketahanan pangan ini? Di studio telah hadir salah satu narasumber kita yang sebenarnya sudah lama saya mengundangnya, tapi waktunya Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Amri Arsyid. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini, saya daftar antri keberapa baru bisa hadir di sini Pak. Baik Pak Amri, kita langsung masuk diskusi masalah ketahanan pangan. Bapak ini kan dari sisi pengalaman di bidang pangan ini, saya kira orang semua sudah paham lah. Pak Amri ini pengalaman di perusahaan agro sudah sangat lama ya. Saya ingat saya pas menikah Bapak sudah ada di perusahaan agro, perusahaan asing ya itu hari, perusahaan jagung ya, Amerika. Kemudian terus karirnya Pak Amri jalan di bidang agro ini, sekarang kembali dan sempat bergabung lagi di manajemen perusahaan Kala ya, agro. Dan ini tentu Pak Amri bisa melihat fenomenanya masalah ketahanan pangan ini. Apa sih sebenarnya yang Pak Amri lihat masalah pangan ini? Kok sekarang isu-isu ini mulai muncul ya masalah? Apakah memang orang sudah mulai pada kelaparan ya? Ataukah mungkin musim yang sedikit tidak menguntungkan? Silakan Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Ngudi ya. Kalau kita bicara pangan, memang pasti ya ini akan menjadi isu, bukan cuma isu di Indonesia, tapi juga isu dunia. Karena selama yang namanya manusia hidup itu pasti butuh pangan ya. Dan kalau kita bicara pangan pasti bicaranya makanan ya. Mungkin kalau orang bilang pangan, kadang-kadang kita juga agak berpikir, sebagian masyarakat berpikir apa sih pangan itu ya. Ya pangan itu ya tidak jauh-jauh dari makanan sebenarnya. Nah kalau kita bicara makanan tentu bukan cuma satu jenis ya. Pasti akan banyak jenis. Tetapi yang mungkin populer seringkali menjadi pembahasan itu adalah pangan dari sisi karbohidrat ya, protein ya, vitamin ya, unsur-unsurnya gitu ya. Gizinya begitu. Ya, mungkin bisa dikatakan sebagai ya unsur-unsur pangan itu sendiri gitu. Karbohidrat itu ya seperti misalnya ya mungkin nasi, kalau kita di Indonesia yang paling populer itu nasi. Biar makan ayam, makan daging, kok tidak ada nasinya, tidak makan. Ya, nah itu dia. Nah ini yang kemudian kalau tadi Pak Ngudi menanyakan apa sih yang menjadi isu, karena ada kekhawatiran dari sebagian negara ya bahwa kelangkaan pangan ini sudah mulai terjadi. Kelangkaan pangan ini tentu ada hubungannya dengan populasi manusia. Jadi bisa jadi pertumbuhan populasi manusia ini sudah jauh lebih cepat dari peningkatan produksi pangan. Ya otomatis kan akan terjadi pengurangan. Atau bisa jadi juga tadi Pak Ngudi sempat menyinggung masalah cuaca. Yang tadinya mungkin produksi pangan itu ada di level stabil karena kondisi iklim berubah ya, agroclimate berubah atau secara global iklimnya berubah sehingga produktivitas pangan itu mengalami penurunan. Ini juga salah satu bagian dari kekhawatiran ya, sehingga menyebabkan mungkin sebagian negara, khususnya negara-negara yang mungkin bukan produksi pangan itu ya mulai teriak. Ini bagaimana ke depan, sementara angka kelahiran tidak bisa juga ditahan gitu ya. Jadi peningkatan jumlah penduduk itu pasti akan terus meningkat gitu kan. Nah inilah mungkin yang menjadi isu besar saat ini. Global terjadi. Secara global terjadi. Negara-negara Asia tertentu. Saya kira justru Asia ini dengan ya negara tropis ya akan menjadi serbuan, saya kira ya, akan menjadi serbuan negara-negara subtropis yang punya keterbatasan dalam hal produksi pangan. Ya. Jadi justru kelaparan ini pada bisa jadi akan menjadi sasaran di tempat kita gitu. Nah, sementara
mungkin di negara-negara tropis Ya. ada kendala ya. Kendala yang dihadapi itu kemampuan berproduksinya yang rendah gitu. Iya, iya. Ya kan, kemampuan berproduksi yang rendah, kemudian tenaga kerja di sektor pertanian juga semakin berkurang karena dianggap terlalu berat meninggalkan pertanian, meninggalkan lahan pertanian. Sementara di negara-negara maju yang sudah advance teknologi tidak punya sumber daya lahan yang memadai. Oh. Nah, ini yang kemudian tentunya kita di Indonesia harus bisa mengimprove ya, supaya kita bukan hanya menjadi lumbung pangan nasional, tapi juga bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ya, kita harus bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kalau sekarang di Sulsel ya, salah satu kebanggaan kita di Sulsel ini sudah bisa dibilang menjadi lumbung pangan nasional, karena untuk pemenuhan produksi beras kita itu sudah bukan hanya ya, salah satunya penopangnya adalah Sulsel. Mungkin itu juga makanya menterinya orang Sulsel, Pak, ya, pertanian ini. Bisa jadi, bisa jadi. Siapa tahu Pengudi ke depan juga nanti punya kan jadi menteri pertanian gitu. Bapak ini. Kalau sudah tidak ada Pak Amri baru saya. Oh, iya. Kalau sudah ada Pak Amri ya. Karena kan tidak harus dari, sekarang fenomenanya tidak harus dari orang pertanian kan? Iya, iya. Ya sekarang menteri pertanian kita juga bukan background pertanian. Ya. Terus ada tren gini, Pak. Kita lihat sekarang kan masuknya industri 4.0, dan sekarang masuk lagi 5.0. Saya sendiri masih samar-samar ini, Pak Amri. Tapi trennya menunjukkan bahwa anak muda ini memang sekarang lebih tertarik masuk di bisnis-bisnis yang seperti ini, yang digital itu. Otomatis tentu tidak ada yang ngurus lahan di kampungnya ini sekarang. Kalau ceritanya semua pada mau pikir teknologi. Kira-kira apakah itu juga menjadi tantangan ketahanan pangan ini, atau justru ini peluang bagi ketahanan pangan? Pak Amri lihat ini Bapak ini seperti bisa membaca masa depan ya. Ya kebetulan untuk ada penerawangan tersendiri gitu ya. Jadi apa yang Pengudi sampaikan itu ya sekarang justru menjadi tren baru. Tren baru untuk memancing para millennials untuk bisa aktif di sektor pertanian. Jadi saya mungkin cerita salah satu perusahaan, sayangnya ini perusahaan multinasional ya, yang saat ini mengembangkan sebuah aplikasi ya. Aplikasi pertanian. Maksudnya sayangnya bukan perusahaan nasional gitu, Pak ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Oh, iya. Sayangnya perusahaan nasional kita harusnya bangga gitu. Ini perusahaan multinasional yang beroperasi di negara kita gitu ya. Gitu ya. Sayangnya gitu loh. Ini suka di statementnya Pak Amri bagus ini. Challenge bagus ini. Ya, sayangnya bukan perusahaan nasional. Itu sudah mulai memperhatikan itu. Jadi ada fenomena di mana para millennials ini tidak tertarik kotor-kotoran di lahan. Tidak tertarik hujan-hujanan, tidak tertarik kepanasan, gitu ya, dan lebih milih kerja di tempat-tempat yang sejuk lah, gitu. Sejuk. Seperti ya jadi shopkeeper, jadi penjaga toko, yang penting nggak kepanasan, gitu. Nah, ini kan disaster bagi saya, bencana bagi pertanian Indonesia. Kalau misalnya anak muda kita tidak ada yang tertarik terjun di sektor pertanian. Kenapa? Ya nature-nya sektor pertanian itu kan ya memang butuh energi, butuh power yang besar gitu ya. Bukan cuma pemikiran saja, tapi tenaga. Ya butuh orang yang sehat, ya kan? Karena ya kita belum bisa menggantikan lahan pertanian itu dengan bekerja di ruang ber-AC. Tiba-tiba kita bisa panen padi, enggak, harus di lahan. Di lahan itu ya kotor, ditanam, ya. Istilahnya belum bisa tuh digantikan. Kalaupun kita gantikan di urban farming, tetap aja medianya tanah. Mungkin urban ada yang menggantikan pertanian kota. Ya, pertanian kota, misalnya pot, misalnya dalam pot segala macam gitu ya. Belum bisa. Iya, mungkin bisa tapi skalanya kan kecil. Nah, untuk menggantikan itu relatif masih sulit. Nah, perusahaan ini mengembangkan sebuah sistem digital di mana ya orang yang butuh pangan tadi, dia seolah-olah menanam sendiri. Jadi dia masuk ke aplikasi gitu ya. Misalnya kebutuhan beras saya ini sekeluarga nih ya, misalnya anggaplah 10 kg dalam dalam sebulan. Maka kemudian dia placing order di aplikasi itu. Saya butuh beras 10 kilo. Ya kan? Kemudian aplikasi itu akan meng-guideline, oh berarti Anda butuh lahan sekian nih, sekian. Anda tanam padinya mau padi jenis apa? Itu tinggal milih kayak main game. Pencet. Padahal yang nanam bukan dia. Yang tanam nanti ada perusahaan lagi lain yang menanamkan buat dia. Sampai nanti dia panen. Sudah saatnya panen. Karena dia mupuk juga. Saya mupuk. Dia klik pupuk, fertilizer. Yang mupuk ya orang yang menerima aplikasi itu. Dia yang mupuk di sana.
Ya kan tiap hari dia ngirimin fotonya, nih Bapak pupuk bagus nih, sudah tanamannya sudah seperti ini. Itu by aplikasi tuh. Sampai akhirnya dia tiba masa panen, dia datang ke sana, deal, oke saya mau panen, silahkan datang dalam bentuk packaging. Nah, itu luar biasa kan, jadi dia nggak pernah nyentuh tanah, tapi seolah-olah di aplikasi itu dia nanam, dia mupuk, dia nyiram segala macam, padahal itu semuanya virtual gitu loh. Karena memang aplikasi itu kan sejatinya mempertemukan antara pembeli dengan penjual kan. Betul. Demand dengan tidak semua orang kota itu punya lahan. Ya kan, dia mau bertani tapi nggak punya lahan. Sementara ada orang di desa yang bisa nanam tapi nggak punya modal. Nggak punya modal kerja. Nggak punya pasar. Nggak punya pasar. Ini pasar, dia punya duit. Ya kan, jadi pada saat dia pencet pupuk, dia tinggal mentransfer aja. Duit pupuk ini sekian, yang nanam di sana beli ke toko, ditaruh, nanti dia keluarkan evidence, saya sudah beli segala macam, ada reportnya semua, dan ya dia panen gitu. Jadi real, seolah-olah dia itu mengelola sebuah farm yang sebenarnya ya lewat virtual. Virtual artinya, tapi itu berjalan kan? Ya ini kaitannya dengan pertanyaan pengemudi tadi masalah ini ya 4.0 ya. 5.0 segala macam gitu ya. Ini kayaknya perlu pembahasan khusus ya masalah future ini ya. Iya. Saya justru mau menggali sebenarnya, tapi kita kembali dulu ke ketahanan pangan tadi. Boleh.